mengaku percaya tiap hari batangkar kau bikin jalan sendiri-sendiri. Salam Bapak Mama para pecinta mimbar UBB Gemit. Salam jumpa lagi. Hari ini Kotong mau buat cerita tentang satu nama di Alkitab. Mas sebelum buat cerita, potong sembahyang lebih dulu. Bapa manis di sorga, kami berterima kasih karena Bapa baik. Bapa sayang Kotong, Bapa kasih Bapa pun anak manis Tuhan Yesus jadi Kotong pun kakak sulung. Dia jadi juru selamat kami untuk bawa kami kembali pada Bapa. Hari ini Kotong mau belajar dari firman-Mu tentang jalan kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Tagal itu Kotong minta Roh Kudus, Roh Barisi ada di hati kami, supaya kami dapat pengertian untuk mengerti firman ini, lalu hidup mengikutinya, ikut Tuhan Yesus pun mau. Amin. Bapak Mama sekalian, ini hari Sonde ada teks panjang Kotong baca, tapi ada banyak nats dari kitab Kisah Rasul yang nanti Kotong baca. Untuk omong tentang satu nama. Di Kisah Rasul 2, 9 ayat 1-2 bilang begini. Sementara itu berkobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Yang sementara pegang Alkitab, coba lihat ayat 2, mengikuti jalan Tuhan. J di situ pakai J besar. Itu mau kasih tahu Kotong bilang jalan Tuhan itu satu nama. Nama tentang satu macam kepercayaan, satu macam iman baru yang baru mulai tumbuh. Jadi Kotong baca ini jalan Tuhan di kitab Kisah Rasul. Dia ada beberapa kali. Kotong sudah baca pasal 9 ayat 2, Kotong juga lihat pasal 13 ayat 10, di sana Kotong baca bilang begini. Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Jalan Tuhan itu nama, jadi J besar juga. Ayat itu Kotong baca di pasal 18 ayat 25 dari Kisah Rasul. 25 dan 26. Apolos telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Lihat di situ jalan Tuhan pakai J besar. Ayat 26. Ia mulai mengajar dan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Lagi sekali J di situ, J besar, artinya nama diri. Kemudian pasal 19 ayat 9. Di sana Kotong baca, tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan banyak orang. Jalan Tuhan di situ pakai J besar juga. Kemudian pasal 22 ayat 4 ayat 5. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan, J besar, sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tetapi hal itu baik
imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan, J besar, yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. AS pasal 24 ayat 22, kau baca di situ. Tetapi Felix yang tahu benar akan jalan Tuhan, J besar, menangguhkan perkara mereka. Katanya, setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Begitu, ada banyak nats yang omong tentang jalan Tuhan. Jadi, sebelum murid-murid Yesus yang berkumpul jadi gereja itu dapat nama Kristen, dong su hidup pakai ini nama. Dan Rasul Paulus di Kisah Rasul dan lain-lain menerangkan kasih kita ini jalan Tuhan ini. Jalan Tuhan ini dia pun arti kotong ikut jalan Tuhan. Ada 8 atau 7 pengertian. Yang pertama, mengikut jalan Tuhan berarti menerima pengajaran dalam nama Tuhan, dalam nama Yesus. Lalu, kalau su terima pengajaran dalam nama Tuhan, maka jalan Tuhan itu berarti percaya kepada Yesus Kristus. Kalau su percaya pada Yesus Kristus, maka orang dibaptis untuk menerima Roh Kudus. Itu di Kisah Rasul pasal 20, 18, 25, 24. Berikut Paulus juga jelaskan di pasal 24 ayat 14 sampai 16 bilang begini. Pengikut jalan Tuhan itu berbakti kepada Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Pengikut jalan Tuhan itu percaya kepada segala sesuatu yang tertulis di hukum Taurat dan dalam kitab para nabi. Pengikut jalan Tuhan itu percaya akan kebangkitan orang mati. Yang terakhir, Paulus bilang pengikut jalan Tuhan itu, dia harus ikut jaga dia pun hati kowarisi di Tuhan pemuka dan di manusia. Itu jalan Tuhan. Jadi bukan nama Kristen, tapi pengikut jalan Tuhan. Kotong lihat di sini bilang begini. Jalan Tuhan itu suatu macam kepercayaan yang dia pun akar itu ada di agama Yahudi. Agama orang Israel yang percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini jalan Tuhan ini ada di pembeda dari agama Yahudi. Para pengikut jalan Tuhan ini percaya kepada Yesus Kristus selaku Mesias, anak Allah dan juru selamat dunia. Padahal orang Yahudi dong sana percaya begitu. Dong masih tunggu dong Mesias yang sampai ini hari belum datang juga. Jadi, ikut jalan Tuhan berarti dua hal. Hal pertama, percaya kepada Yesus dengan berpegang pada pokok-pokok ajaran tertentu. Nanti itu para pengikut jalan Tuhan dong terus belajar membangun pokok-pokok kepercayaan yang berakar dari agama Yahudi dan yang berpusat pada Yesus Kristus. Lalu dong bikin pokok-pokok ajaran banyak-banyak. India kotong kenal Yesus itu sekaligus Allah, habis dia juga manusia. Kotong kenal pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nisea. Itu semua ajaran-ajaran yang orang rumuskan ketika dong ikut jalan Tuhan. Habis itu yang kedua, kotong kalau ikut jalan Tuhan, kalau kotong percaya Tuhan Yesus, kotong mesti tahu itu ajaran dong. Taruh bapak di kotong pun hati. Kau jangan tangannya bodoh-bodoh, kau orang tipe kotong dan rupa-rupa ajarannya omong kosong. Itu hal pertama. Ikut jalan Tuhan artinya ikut ajaran-ajaran tertentu yang Yesus suka kasih tahu dan yang kemudian gereja rumuskan dalam banyak hal. Kotong harap Gemitju nanti dia bikin dia pun pokok-pokok
ajaran gemit yang nanti kau mesti pegang juga. Itu satu. Ayat yang kedua. Di Kisah Rasul 24 ayat 16, Paulus bilang begini. Pengikut jalan Tuhan mesti hidup jaga diri. Kau hidup baik-baik. Hidup ikut etika jalan Tuhan. Kau jangan hidup harba biru. Paulus bilang, jaga hati kau jangan kotor, tapi berisi di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Perjanjian baru sebut ini bilang, hidup baru. Hidup dengan hati baru. Kasih tunjuk perbuatan baik. Ikut Tuhan Yesus pun ajaran. Dan ikut Tuhan Yesus pun jalan hidup. Bisa jadi karena orang yang percaya pada Tuhan Yesus dapat hidup baru. Kau ikut Yesus pun ajaran dengan Tuhan pun jalan hidup. India kau orang sebut agama yang ini penganut jalan Tuhan. Jadi jalan Tuhan itu bukan jalan manusia. Bukan manusia yang bikin. Bukan don duduk berkumpul 1-2 orang, kau bikin satu kelompok, kau kasih nama aneh-aneh. Sonde. Yang ikut jalan Tuhan ini dong yakin, dong percaya bahwa Tuhan yang bikin ini jalan. Tuhan Allah yang buka ini jalan. Tuhan Allah bukain jalan dengan jalan, kasih dia punya anak laki-laki nama Yesus datang ke dunia ini. Untuk ajar kotong caranya kotong jalan ikut jalan Tuhan. Tagal itu PB Bahasa Kupang bilang begini di Kisah Rasul 9 ayat 2. Saulus pi di kota Damsyik, kalau dia ketemu orang yang ikut Yesus pun jalan hidup, nah dia tangkap sandong. Jadi percaya pada Tuhan Yesus, dia pun arti ikut Yesus pun jalan hidup. Bukan ikut kau pun jalan sendiri-sendiri. Mengaku percaya sama tiap hari batangkar kau bikin jalan sendiri-sendiri. Soalnya mau rendah hati, belajar dari Alkitab, kau ikut Yesus pun jalan hidup. Apalagi kau baca di Perjanjian Baru di Yohanes 14 ayat 6 bilang begini. Yesus sebut dia pun diri bilang begini. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia bahasa Kupang bilang begini. Sonde ada jalan lain yang bisa bawa orang pilih Bapa di sorga. Sonde ada. Cuma lewat beta sendiri sah. Te beta ni dia jalan pi Tuhan Allah. Beta ni yang pegang apa yang betul. Dengan beta ni yang kasih orang hidup yang betul. Sonde ada jalan lain lah. Jadi jalan Tuhan itu sama dengan Tuhan Yesus. Nah, bapak mama, adik kakak, anak cucu semua yang percaya Tuhan Yesus, mari kotong ikut jalan Tuhan. Ikut Tuhan Yesus pun ajaran. Ikut Tuhan Yesus pun cara hidup. Kau bisa sampai di Bapa di sorga. Amin. Kotong sembayang. Bapa manis di sorga, terima kasih Bapa sayang kami. Bapa kasih Yesus menjadi jalan hidup yang kalau kotong ikut Yesus, kotong sampai di sorga. Dia juga menjadi jalan hidup yang kasih teladan ajar kotong. Bapa kasih kotong Roh Kudus, kotong jaga diri baik, kau hidup ikut Tuhan Yesus pengajaran. Habis jalan ikut dia pun cara hidup. Kotong sone sesat percuma di bumi ini. Terima kasih Bapa. Amin.